Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awsala al-muqbilina ilayhi bifadlihi ilal maratibil aliyah wa balaghahum bi barakati nabiyihim kulla umniyah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wasaddid lisani. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba waj'alna fi diwani man tuhibbuhum wa yuhibbunak wa wafiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa li alla na'sik. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan DKM, seluruh jajaran DKM Masjid Al-Barokah Dusun Citerep RW 09 Desa Cilayung Jatinangor, khususnya Ketua DKM yaitu Al-Ustadz Zainuddin Moga-moga beliau dan seluruh jajaran DKM Masjid Al-Barokah diberikan panjang umur, sehat walafiat, terus berjuang memakmurkan Masjid Al-Barokah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya sebagai muwakif atau yang mewakafkan untuk Masjid Al-Barokah yaitu almarhum Bapak Kanta dan almarhum Bapak Ahyari. Moga-moga semua pahala yang dihasilkan dari acara ini nyampe ke beliau. Moga-moga barokah acara ini, dosa-dosa beliau dihampura ke Allah. Allah terangi kuburannya, Allah luaskan kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga aparatur pemerintah dan aparatur sipil dan seluruh hadirin hadirat yang pada malam hari ini, pada malam 28 Rajab, kita berkumpul memperingati Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya abid tesawios pakai bahasa Insun tesawios. Bios ente? Bahasa Insun sana? Indonesia Sunda. Indonesia Sunda. Tapi tak lancar bahasa Sunda. Kalamian di Jawa Timur, walaupun asli nama Jalengka Kadipaten. Masih Jawa Barat juga. Kita malam hari ini berkumpul memperingati dan mengagungkan, ikut bersyukur
atas terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa ini peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj ini benar-benar terjadi. Ketika Nabi Muhammad selesai Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad duduk di area Ka'bah. Tahu-tahu ada musuh bebuyutan Kanjeng Nabi Muhammad, nunamina Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh bebuyutan Kanjeng Nabi Muhammad. Benar-benar zalim luar biasa ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ngelihat Kanjeng Nabi Muhammad lagi diam, Abu Jahal iseng pengen ngejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang kafir, mereka bikin fitnah bahwa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad disampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad itu mah hanya buatan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ngelihat Nabi Muhammad lagi duduk sendiri, Abu Jahal iseng ngejek Nabi Muhammad, Muhammad, ada dongeng apa lagi hari ini? Yang dimaksud dongeng itu wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu dianggap dongeng sama Abu Jahal. Kata Nabi Muhammad, semalam saya habis berangkat ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai Mi'raj, naik ke langit ke atas. Abu Jahal mendengar ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad, ketawa terbahak-bahak. Kenapa tertawa? Ini kejadian mustahil terjadi secara logika saat itu, karena dulu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, motor juga belum ada. Kemana-mana naik unta atau naik kuda atau jalan kaki. Dari Masjidil Aqsa di Mekah, dari Masjidil Haram, di mana Masjidil Haram kan? Di mana Masjidil Haram? Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Mugi-mugi nuta can haji, mugi-mugi haji, amin. Nuta acan umroh, moga-moga dipasihkan rezeki tiasa umroh. Yang belum ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah diberikan kesempatan selama hidupnya, walaupun hanya satu kali bisa ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Masjidil Haram di Mekah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina. Zaman dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, satu kali perjalanan 40 hari naik unta, kata bolak-balik. Berarti berapa hari? 80 hari, 2 bulan lebih tuh, 2 bulan setengah bolak-balik Mekah Palestina, 2 bulan setengah. Ini Nabi Muhammad cerita ke Abu Jahal bahwa semalam beliau baru dari Palestina. Gimana percaya ini Abu Jahal? Apalagi Abu Jahal orang kafir, dan memang kepercantan ke Kanjeng Nabi Muhammad, musuh bebuyutan Kanjeng Nabi Muhammad. Ditantang ke Abu Jahal, Muhammad, berani enggak kumpulkan orang-orang, saya kumpulkan orang-orang, engkau kumpulkan pengikutmu, ceritakan cerita ini kepada semua nanti yang hadir. Nabi Muhammad jujur. Nabi Muhammad tak bohong. Ketika ditantang seperti itu, siap, karena beliau tak bohong. Oke, siap. Abu Jahal diumumkan, suruh pada kumpul orang-orang kafir. Nabi Muhammad juga para pengikutnya disuruh kumpul, walaupun nggak semuanya kumpul orang-orang Mekah. Akhirnya setelah kumpul semuanya, kata Abu Jahal, sok Muhammad, caritakan tadi teh. Diceritakan ke Kanjeng Nabi Muhammad perjalanan Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hanya waktu semalam. Orang-orang kafir yang mendengar ini, mereka tepuk tangan bersiul, bukan kagum, tapi ngahinakeun Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Mereka nganggap, wah bener Muhammad teh orang gila dia mah. Benar-benar orang gila, maknya ke Palestina bolak-balik hanya semalam. Sedangkan waktu itu 2,5 bulan bolak-balik teh. Makin benar Muhammad makin gila. Orang muslim yang sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad nu iman lemah, ketika Nabi Muhammad cerita seperti itu, kemudian dihasut sama orang-orang kafir. Lihat tuh, Muhammad yang kalian akui sebagai nabi, pemimpin kalian, tuh lihat gila kan dia mah. Maknya Nabi itu seperti itu mah orang gila. Akhirnya yang imannya lemah murtad, keluar dari Islam gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi bukan karena peristiwanya, sebab lemahnya iman mereka. Sebab lemahnya iman mereka. Hadirin hadirat, orang yang menyangkal dan tidak percaya akan peristiwa Isra dan Mi'raj karena sebab dia tidak meyakini adanya Allah. Orang yang tidak percaya adanya peristiwa Isra dan Mi'raj dalam waktu singkat, kusabab mereka tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau kita sebagai seorang muslim yang punya iman, kalau kita takar, kita ukur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya wajar-wajar saja, mungkin saja. Dihadirin hadirat, matahari, cahaya matahari yang kita rasakan panasnya, hangatnya matahari di pagi-pagi ataupun di siang, itu matahari yang kita lihat emang jaraknya dekat sama kita? Jauh jaraknya, lebih jauh dari planet-planet yang lainnya. Jauh banget itu matahari. Bintang yang kita lihat gemerlapan di setiap malam, bulan yang kita lihat jauh jaraknya dari kita. Tapi kenapa kita bisa merasakan cahaya matahari? Kenapa kita merasakan terangnya bulan, gemerlapnya bintang-bintang? Karena Allah Zat Maha Kuasa menciptakan eta sadayana. Matahari jauh, tapi kehangatannya bisa kita rasakan di alam dunia, kita rasakan di bumi ini. Nyampe tuh cahayanya bisa nyampe. Masa Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mampu bikin Nabi Muhammad pergi ke Mekah, ke Palestina bolak-balik hanya dalam waktu semalam? Yang waktu itu kalau naik unta, ini makan unta mah ukuran kemampuannya hewan, diukur dengan kemampuan kaki, jalan kaki, itu mah ukuran takaran kemampuan manusia. Kita mah ukur dengan kemampuan Allah. Kemampuan manusia aya batas nanti, kirang kompak aya batas nanti, kemampuan hewan aya batas nanti, kemampuan makhluk aya batas nanti, kemampuan Allah aya batas nanti, kekuasaan Allah aya batas nanti. Orang-orang kafir mereka tidak mengimani adanya Allah, tidak mempercayai kekuasaannya Allah. Orang-orang yang lemah iman pun mereka gampang goyah karena mereka kurang yakin Allah Maha Kuasa. Cahaya matahari dari jutaan ribu kilo, miliaran kilo, bukan lagi 1 kilo, 2 kilo, 10.000 kilo, miliaran kilometer dari kita, cahayanya bisa nyampe ke sini karena kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ukur dengan kemampuan dan kekuasaan Allah, maka itu sangat mungkin, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diejek Nabi Muhammad, diejek-ejek, dihina-hina orang kafir, tambah senang punya bahan untuk menghina-hina kanjeng Nabi Muhammad. Orang Islam yang lemah imannya jadi murtad gara-gara lemah iman. Mugi-mugi hadir di tempat dia warga mana tadi teh?
Warga Citerep imana kokoh, amin. Amin ya rabbal. Percanten terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, percanten kira kompak percanten karena Allah maha kuasa. Allah maha tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan di beberapa acara peringatan Isra dan Mi'raj. Selalu saya sampaikan, bukan selalu, beberapa acara saya sampaikan. Ibu di Citerep aya sireum teu? Makhluk paling lambat di Citerep naon? Sireum nya. Nah, aya keong di dia? Aya keong nya. Keong sama semut lambatan mana? Manya. Pernah diaduk gitu? Pernah dibalap tuh? Nya pokokna sireum oleh sampai enak wae lah. Sireum nya. Sireum namina ceodah. Aya nu ngamin odah. Oh, atuh. Saha atuh? Nyapunten wae ceodah misalkeun aya nami sireum namina ceodah. Ini sireum ceodah. Ceodah ke sireum namanya carita, ieu mah carita. Di dia ka Bali kalau semut sireum jalan kaki dari sini ke Bali kira-kira butuh berapa hari tuh? Setahun bisa jadi tuh. Dari sini ke Bali kita jalan kaki berbulan-bulan baru nyampe Bali. Manusia lebih cepat mana? Manusia dengan semut? Manusia. Dia ceodah, si sireum ceodah. Ya? Dia nempel di bajunya saya. Di bajunya saya nempel, ketiduran. Saking nyamannya di baju saya harumnya, masya Allah, nyaman dia, ketiduran. Tahu-tahu saya punya agenda ceramah di Bali. Berangkatlah naik pesawat hari Sabtu, balik lagi hari Ahad naik pesawat bolak-balik itu cuma 4 jam, tapi karena acara besoknya baru balik. Naik pesawat cuma 2 jam sampai Bandung atau sampai Jakarta. Nyampe ke Bali, kaget dia teh di mana? Ketemu sama semut-semut di sana. Dia teh di mana? Di Bali. Ngimpi gitu ya teh. Nanti ngimpi dia bener-bener di Bali. Oh ternyata nempel ke baju Habib. Akhirnya dia balik lagi, nempel lagi, ikut lagi naik pesawat, nyampe ke mana ya teh Citerep. Nyampe ke Citerep lagi, moga-moga saya diundang lagi, amin. Ya Rabbal alamin aja mahariwayanya. Terus nyampe ke sini, dia langsung dengan bangga cerita ke masyarakat semut. Masyarakat semut, saya kemarin baru dari Bali. Kira-kira kumaha tah respona masyarakat semut mendengarkan ceritana ceodah? Kumaha dah? Percaya moal percaya karena semut dari sini nyampe ke Bali jalan kaki harus setahun. Kenapa nggak percaya? Karena masyarakat semut mereka ukur dengan kemampuan mereka sebagai semut, tapi karena nempel ke bajunya manusia, yang manusia bisa naik kendaraan mungkin karena ikut sama manusia. Ini cuma ikut sama manusia. Kanjeng Nabi Muhammad diisrokeun, diperjalankan. Siapa yang mengisrokeun Nabi Muhammad, yang membuat Nabi Muhammad nyampe ke Palestina? Saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarak yang tadinya semut dari sini Citerep sampai ke Bali harus 1 tahun, karena nempel sama manusia, sama-sama makhluk, nyampe 2 hari. Bulak balik cuma 2 hari. Isra dan Mi'raj bukan nempel ke makhluk, tapi atas kuasa Khalik sang Maha Pencipta. Nyata lebih hebat mana manusia dengan Allah? Lebih kuasa mana manusia dengan Allah? Tuh lihat,
yang nempel dengan manusia semut. Jarak yang harusnya tadinya 1 tahun ditempuh oleh semut bisa nyampe cuman 2 hari. Ini cuma nempel sama manusia. Gimana dengan Isra dan Mi'raj yang cuma perjalanannya 1 kali perjalanan 40 hari, bolak-balik 80 hari. Kalau 1 kali perjalanan tadi semut 1 tahun, berarti bolak-balik 2 tahun. Ini yang mengisrokan kanjeng Nabi Muhammad adalah yang mustahil dari Isra dan Mi'raj. Mustahil mustahil, karena yang mengisrokan dan yang memi'rajkan adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi